Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelas R6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan akhlak dan etika. Pembahasan pertama yakni pengertian akhlak dan keutamaannya. 1. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, diantaranya adalah 1. Berat timbangannya di akhirat. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Bahasan selanjutnya mengenai adab atau etika belajar dalam Islam. Adab atau etika belajar dalam Islam diantaranya 1. Diawali dengan niat. Niat yang baik menentukan keberhasilan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Kedua, melakukan yang terbaik. Selain niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha terbaik harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Usaha terbaik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Ketiga, tawakal. Ali Rukaya menjelaskan, tawakal adalah sifat penting yang memungkinkan seorang muslim tidak mudah menyerah. Usaha dan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bekal penting bagi muslim dalam menuntut ilmu. Keempat, menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk. Ali Rukaya menjelaskan pentingnya menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk lewat cerita Imam Syafi'i yang merasa ingatannya lemah. Guru Imam Syafi'i, Waqi, menyarankan muridnya untuk berhenti melakukan dosa. Menurut Waqi, pengetahuan adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau cahayanya menyinari dosa. Kelima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan manfaat bersyukur dalam segala hal termasuk saat menuntut ilmu. Bersyukur akan membuka nikmat lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, selalu berzikir dan mengucapkan istighfar. Zikir dan istighfar jangan sampai tidak diucapkan muslim saat menuntut ilmu, ketika menemui kesenangan atau halangan. Ketujuh, berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan. Doa pertama, Allahumma inni a'udzu bika minnal hami wal azani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wal dala'i daini wal ghalabati rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang, dan dari penguasaan manusia. Doa tersebut bisa dibaca supaya terhindar dari rasa malas saat menuntut ilmu. Doa kedua yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Doa tersebut bisa dibaca untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pembahasan tentang etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu
1. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan, kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat maqasidus syariah yang mencakup 5 hal, yakni hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. 1. Pengertian musyawarah. Musyawarah merupakan suatu perbandingan mengenai suatu masalah untuk mengambil suatu keputusan demi kebaikan bersama. Dalam bermusyawarah, ada etika yang harus dipahami, yakni sikap saling menghormati dan menghargai keputusan bersama demi kebaikan bersama. 2. Etika berdemokrasi dalam Islam. Etika berdemokrasi dalam Islam diantaranya 1. Musyawarah. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Kedua, adil. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ketiga, amanah. Prinsip amanah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha yamurukum an tu'adul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang keempat, bertanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mempercayakannya. Kelima, kebebasan berdemokrasi. Bagi seorang muslim, kebebasan diwajibkan diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك